motivasi terbesar ini sakjane ada cerita horor kah? Nah itu kan lebih asik daripada orang yang nanya aku ini golek apa to. Halo, assalamualaikum, selamat siang lor. Kali ini saya sudah bersama Mas Elbob. Mungkin nama panggungnya aku ya Mas? Iya, pakai itu aja. Pakai itu aja. Di sini aku. Jadi mungkin teman-teman sini sudah banyak tahu lah kalau beliau ini barusan sepedaan pirang kilo Mas? Kalau di bulatan 1.500. 1.500 kilo dengan elevation gain 15.000. 15.000. 15.000. Iya. Nama eventnya Yang terakhir kemarin Bentang Jawa, Mas. Bentang Jawa. Jadi sebenarnya kita itu sudah berapa ya? 6 bulan yang lalu ya kita ngobrol ini ya. Bahwa kita itu mau bikin podcast obrolan. Karena beliau ini emang salah satu hobinya itu goes yang spesial, goes ultra endurance. Zaman dulu wes tahu ngendi Mas? Yang karo Mas Jeff ya? November 2020 Jogja Kintamani. 750. Jogja Kintamani. 750 Oh iya berdua kilo. itu ya. Iya. Terus habis itu 2 minggu selanjutnya udah ke 600. Jogja itu ya. Iya. Heeh. Terus 1000 itu kapan ya? Oh, udah 1000 kamu juga ikut ya? Februari ya 1000. Nah, terus waktu itu Mas Bobki cerita Mas, ini ada salah satu event baru yang lokalan nih, yang buat orang lokal yaitu Mas Reddy dan kawan-kawan ya. Reddy dan teman-teman. Ya, itu adalah Bentang Jawa. Mungkin kalau teman-teman kemarin sempat memantau Instagram dari Bentang Jawa, Exto Reddy, Mas Bob, Zaki itu ada satu keseruan gitu antara Bentang Jawa. Tapi cuman Bentang Jawa ini sakjane piye sih Mas? Konsepnya gimana? Nek ben iso dibayangke ya Mas, itu mirip Audax. Nah, kemarin itu yang membedakan ini tuh balapan. Jadi balapan ultra endurance cycling pertama di Indonesia. Nah, rutenya yang diambil tuh jalur selatan. Ya, dari Carita, Banten, ngikutin jalur selatan sisir pantai sampai Taman Blambangan, Banyuwangi. Nah, jadi kurang lebih jaraknya 1.500 kilo. Ya. Terus elevasinya 15.000. Kemarin ada 38 peserta. 38 peserta. Tadinya yang daftar berapa Mas? Ini nganu ya Mas. Jadi dari awal itu kita dibatasi ada penyaringan. Jadi kamu dalam satu bulan itu riding berapa kilo di biji sama panitia Stravane gitu. Kamu pernah mengikuti event aja. ultra itu apa saja, itu wis dilebokke ke pendaftaran awal. Jadi kalau nggak salah ada 108 orang pendaftar. Cuman yang kesaring. Nah, kemudian tanggal itu kan harusnya Agustus. Oh, harusnya Agustus. 8 Agustus kalau nggak salah. 2021. Iya, tapi Indonesia PPKM. Betul. Terus diundur. Nah, selama pengunduran ini kan ada beberapa yang cancel akhirnya. Terus kalau nggak salah terakhir itu 37 terus tambah Mas Mamato jadi 38. 38. Jadi emang kalau dari konsepnya acaranya ini sih sebenarnya bagus karena benar-benar disaring orang-orang yang kira-kira kuat dan mampu gitu ya Mas. Bukan orang-orang ujuk-ujuk sing aku baru sepedaan, yuk pengen goes atuh langsung ikut gitu nggak bisa ya. Terus pertanyaan, situ aman toh Mas? Nggak ada masalah di rumah Mas? Aman. Ini masalah nih, podcast ini masalah. Juk, motivasimu ngapain Mas kok pengen melu sakmono kuwi akeh? Kan ngepit 1.500. Saya iso bayangke karena ngepit sehari saya paling pol itu 300 kilo ki wis capek, kesel gitu. Nah, ini kamu 1.500 kilo dalam menyelesaikan berapa Mas kemarin? 4 hari 13 jam. 4 hari 13 jam. Jadi itu sehari rata-rata hampir berapa ya? 300 kilo. 300 luwih. Aku tak catet sih, Mas. Mau catet tak Mas? Nggak, aku tak gambar aku petanya. Ini. 265 300. Ini hari pertama. Ini hari pertama cuma 265.
Terus Terus hari kedua aku masuk Cilacap itu 330. heeh. Terus hari ini Ketiga. malam ketiga itu 270. Itu 270. di Semanu, Jogja. Oh, ini Jogja. Nah, dari Jogja Wonosarinan lanjut masuk checkpoint kedua kilometer 1100, lanjut naik lagi riding 4 jam lagi apa ya, Heeh. sampai di Kepanjen, Malang. Malang. Lewatnya pun stadionnya Malang itu, Heeh. naik lagi sampai jam 1 malam. Itu 310. 310. Nah, itu Habis itu ini Ya itu terakhir hari kelima. 295. Iki berapa tadi Mas? 4 hari. 4 hari 13 jam. Juara berapa Mas? Nomor 2. Nomor satunya ada Mas Zaki. Nomor satunya Mas Zaki. Iya, 4 hari 9 jam. Mas Bob tadi bilang ini lomba. Hadiahnya apa Mas? Hadiahnya ya konco-konco. Hadiahnya tuh bisa podcast sama Doni Adika. Jadi mungkin banyak orang-orang yang nanya, kisah jenis berarti hadiahnya nggak ada ya Mas? Tidak ada hadiah. Secara maksudnya aku, wah untuk duit atau untuk apa gitu nggak ada? Enggak ada. Berarti motivasi terbesar ini sakjane apa? Ya sepedaan. Berarti emang seneng sepedaan. Ya, seneng sepedaan. Nanti kalau ada teman-teman yang menanyakan alasannya opo, ya karena emang seneng ya Mas. Ya. Karena sudah. Jadi passionnya Mas ini Bob. ada event di luar negeri banyak Mas. Transkontinental dan beberapa ultra cycling itu eventnya seperti ini. Jadi memang nggak ada hadiah, nggak ada backdrop, nggak ada podium. Jadi ini nggak ada selebrasi Ya, yang jadi terakhir ya korong ini. Jadi cuma dapat apa ini istilahnya? kayak nek Badge. 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 Nek dulu kita bareng-bareng rapa festif. Cuman nek gitu. misalnya apply ke rapanya, siapa tahu dikirimi nih aku dong tahu oleh. Walaupun kita festif beberapa kali bareng ya. Jadi ini hadiahnya ini finisher ini. Yang Micu sebenarnya juga kayak festif itu Mas. Saya 2014 kan sudah main festif. Wis, Di Jogja ini aku dewe mbiyen. aku dong ngepit road bike. Belum ngepit. Jadi saya selalu mencari, saya kalau sepedaan kok kan alasan sebenarnya. Waduh Mas. Nek ora ono alasan ya aku rapid hitam. Terus. 2016, 2015 saya menikah. Istri hamil punya anak. Saya kan berhenti hampir 3 tahun nggak sepedaan. Nah, kita sempat ketemu 2018. Sing aku gedut-gedut deh. Ya. Itu 65 kilo aku. Itu anakku masih kecil. Nah, September ini pas 2 tahun aku kembali bersepeda. Oh iya, aku tahu Iya gue toh? sempet mandek Sempat hilang, sempet. Jadi Mas Bob itu emang sempet mandek saya kelingan. Cuman pas mandek kuwi, terus aku kelingan dhewe ngepit meneh karo Topas. Bareng gitu. Kobo. Karo Yang Kobo, masih Topas. jersinya lucu-lucu gitu kan. Iya. Awal-awal. Cuman pas Mas Bob baru mulai sepedaan dan nganggo sepeda besi wae aku tetep dikewer karo Mas Bob. Sprint-sprintan kayak aku tetep kalah. Jadi misalkan Wax. wis pokoknya ngono kuwi lah. Wis kuwi. Terus habis itu kan rapa festif terus kuwi. Terus karena saya menyadari kalau saya tuh speednya nanggung ya Mas, ya banter ora, rinde ora, gitu. Ora, kowe banter kowe. Kowe banter. Nah kalau dan saya kuat. ikut balapan, kayaknya enggak deh gitu kan. Oh, Karena balapan yang race ya? Balapan kayak road race, kriterium gitu kan. Itu kayaknya enggak, karena waktuku sepedaan penonton. Waktu sepedaan hari-hari juga nggak bisa panjang Mas, paling 3 jam. Nah, itu nanti 2 buat jam, next itu. 3. Oh gitu. Terus. Nah terus sampai akhirnya tuh 2019 festif bareng konco-konco seniman yang kita bikin rame Jogja. Iya. 500 kilo dalam 8 hari. Nah setelah itu ketemu Jeffrey. Hai Jeff. Hey Jeff takon aku, Bob sepedaanmu biasa iki ngono kae. Aku jawab tadi nek balapan aku ora Mas gitu. Maksudnya yang harus latihan Race. setiap hari, endurance berapa jam, ada program-program itu aku enggak. Aku main sepedaan ya nek iso kayak ultra kontinental gitu loh. Yang memang long ride, jarak jauh, bertemu dengan orang baru, alam baru, suasana baru kayak ngono kuwi Mas. Sok puitis ya. Wih tenan. Terus. Tidak berapa lama, yowes, yuk kita jajal ke Bali tapi limit. Oh ya. Nah itu aku ditantang Satio, ada Satio. Itu ada orangnya di sini. Ada. Mas Bob, kamu start dari Jogja jam 6, kalau sampai Banyuwangi sebelum jam 6, 6 sore? 6 6 pagi. pagi. Oh, 6 pagi. 24 24 jam sampai Banyuwangi. 24 jam sampai Banyuwangi, 24 jam sampai Banyuwangi. 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 24
kowe nganu Mas, apa jenenge? Tak traktir ngopi sesasi hari ini. Tapi gagal. Di 400 kilo saya ngantuk. Jadi aku melanjutkan Banyuwangi pagi harinya, jadi gagal, itu gagal. Ya wis, kok penak ya Jeff ngono kan. Akhirnya malah Ya, acara-acara akhirnya kenapa ikut Bentang Jawa, karena ini race pertama kali yang bukan kayak race biasanya, nggak kayak kriterium, nggak kayak road race. Karena ini race ultra dan endurance ultra race. Ya wis, aku tak melu. Tadinya mau tandem sama Jeffrey, tapi Jeffrey ada acara. Oh, jadi alasan kenapa banyak yang nanya kenapa kok Mas Bob pernah ngajak Jeff itu karena Tak ajak, tak bikinin email, tak daftar tapi beliau ada acara, ya wis. siap. Jadi saya harus berangkat sendirian. Dan ini baru sekali ini saya masuk ngepit dewean, bener-bener dewean. Karena biasanya ada temennya. no support ya. Tidak disupport sama sekali. Nek aturannya Bentang Jawa ini saat ini piye Mas? Aturan mainnya. Aturan patennya itu memang apa jadinya? Misalkan kan 1.500 kilo, Ya. COT berapa? COT 156 jam. 156 jam ini berarti berapa dino? 5 dino? 6,5 hari. 6,5 hari. Nah, kan itu 1.500. Heeh. Itu ada nanti checkpoint 1 di kilometer 400. Mm-mm. Itu checkpointnya hari kedua jam 10 malam, nggak salah. Kamu sampainya sana jam segitu? Enggak. Oh, Terus di COT-nya? COT-nya. Jadi COT-nya kebagi di checkpoint 1 ada COT, checkpoint 2 ada COT. Oh, berarti misalkan saya hari pertama start Over COT di over checkpoint COT di 1. checkpoint 1 berarti udah nggak bisa Berarti kamu udah nggak masuk ke finisher gitu ya? general classification. Kamu sudah bukan pembalap di event ini. Walaupun finish, Tapi kamu nggak bisa apa-apa, finish. Kamu bisa meneruskan finish. Heeh, Nah, itu kan ada itu rombongan om-om yang lain Bentang Tawa. Bentang Tawa. saya Nah, tahu. itu Orang-orang over yang COT di checkpoint 1, tapi beliau langsung tetap melanjutkan sampai akhir. Wong-wong ampuh, Mas. Luar biasa, Bentang Tawa. Dahsyat. Kui. Terus Terus kita memang kan aturannya tadi kan itu COT. Selain itu itu boleh disupport, tidak boleh disupport. tidak boleh support sama sekali. Termasuk barang yang ada di sepeda. Heeh. Ya, kita berangkat dengan barang itu di sepeda, di tengah jalan itu nggak boleh dibuang. Maksudku ketika kita gowes 200 kilo, pitku abot ki gitu kan. Jaketnya tak buang ngono kan. Terus dari sini tak buang, itu nggak boleh. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kalau beli boleh. Kalau beli boleh. Nah, kayak yang aku mau finish terus ono chain loop itu karena aku beli tuh. Nggak tak buang lagi, larang. Yo, terus. Itu terus tidak boleh menerima bantuan, meminta bantuan. Berarti misalnya call friend gitu, Ya, Mas, katakanlah aku mau masuk Jogja nih, aku ngabari, kan sak rombongan teman-teman Jogja, oke. Nah, aku Nek ngabari- Mas Bob, set ini sos ini langsung Yes. kabeh do metu. Mas Gilang Putut baik tuh ngopi tolong siapin kopi neng kilometer 820, itu nggak boleh, Nggak boleh. nggak boleh. Cuman Kalau memang tidak ada janjian, terus tiba-tiba ada yang ngasih sesuatu itu nggak apa-apa. Tapi aku ngeri kalau di Jogja Mas, karena ini kandang tuh. Darahnya ada tektokan. Jadi sempat darahnya aku didatengin si Bembeng, lagi riding di enak. foto kan waktu naik panggang kan. Sebelum panggang. Oh, sebelum panggang. Di Denles, tiba-tiba datang bawa Coca-Cola men. Ya diterik panasnya siang, Coca-Cola kan enak banget ya. Tanganku segini gitu terus, wits. Orang Beng. Beng tak usir loh. Beng, dhisik wae ngono kan karena nggak boleh. Padahal Rano panitia sing jelek lho Mas. Sebenarnya nggak apa-apa. Ya kan mosok 1.500 aku curang Mas ngisi sini. Aku Ini sebenarnya kayak perang lawan diri sendiri. ya. Jadi 37 peserta itu bukan lawan, itu teman. Konco ngepit bareng untuk menyelesaikan 1.500. Dan ketika kamu melakukan suatu kecurangan ki kowe kayak Isin dewe. isin sama konco-koncomu sing semuanya berjuang kowe. Benar, Gusti Allah Maha melihat ya. Takut saya Mas. itu nggak boleh disupport. Terus apa mana ya Mas? Apa ya wingi iki? Nginep apa wingi jarene ora oleh. Jadi kita ora jadi oleh nunut apa piye gitu. Ya, jadi sumber daya manusia di sepanjang selatan Pulau Jawa itu bukan faktor pendukung kita. Jadi misalkan Nanti kita ketemu rumah terus Pak, saya izin untuk tidur di sini bermalam, itu nggak boleh. itu aturannya nggak boleh. Aturannya nggak boleh. Kalau di hotel Ini bukan sumber daya yang bisa kita manfaatkan gitu loh. kalau misalkan Kalau di hotel boleh, karena semua bisa mengakses hotel. umum itu ya. Jajan-jajan Tapi kalau juga kita istirahat di depan rumah orang, terus ditawari Mas dari mana, terus kita cerita, Mata kesel banget oleh Mas, ya ini Mas tidur sini saja gitu. Itu boleh. Boleh.
Terus. Itu boleh. Ya gitu. Cuman jadi sepanjang jalan ki kudu pinter-pinter gitu loh Mas. Kita serawung ke orang. Makanya aku kan perjalananku ini tak juduli sowan. Ya. Jadi saya itu sebagai tamu di sepanjang Pulau Jawa gitu loh. Jadi kudu menghargai alamnya, orangnya, budayanya. Gitu. Karena di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung itu ya. Betul banget. Dan gue kerasa banget. Karena Sepanjang jalan saking terharunya nangis aku. Wah. Percaya ra? Percaya sih. Oh iya. Karena ibaratnya aku sing nonton gue rasanya karena waktu itu ya acara ini yang salah satu yang spesial kui adalah waktu itu Mas Exto Ready dari tim Bentang Jawa itu membagikan race map, yaitu kita bisa memantau pergerakan 37 peserta Bentang Jawa. Dan itu menurutku sebagai kayak movement gerakan yang luar biasa, banyak mata menuju padamu dan mendoakanmu untuk semoga kue selamat sampai tujuan. Bahkan saya dari Berlin pun mantau Mas Bob tekan ngendi, karena kita ada perbedaan 5 jam. Kuwi nek misale aku wis meh turu, dhek ketoke tak delok story ini wis meh istirahat, tak telepon. Dia telepon ning ora tau diangkat. Beberapa malam itu tuh Mas Dodi telepon tapi rata angkat. Berarti kalau di sana malam, di sini lebih malam kan berarti. Iya. Ya kayak gitu sih. Izin istri aman, Mas? Izin istri itu masuk di pendaftaran. Oh, jadi sebelum memutuskan daftar? Sebelum memutuskan daftar, itu kita harus izin keluarga. Oh, jadi itu jadi syarat ya? Jadi iya, itu syarat. Jadi saya nggak pernah membuat perjalanan ini minggat, Pak. Karena aku izin baik-baik, penuh kasih sayang. Sama, ya aku nek orang untuk izin ya ora lunga. Ya, jadi diizinkan. Begitu izin, nanti ke seleksi, kita diterima sebagai peserta Bentang Jawa. Itu ada beberapa poin yang harus dibawa gitu. Kayak jaket sing rompi yang kelihatan. Terus ada safety asuransi. standard. Jadi setiap pembalap itu kemarin ngantongin asuransi perjalanan. Terus Wajib. Bukan untuk panitia, untuk pembalap kalau ada apa-apa gitu kan. Kalau neng dalan ya kita nggak minta ono kecelakaan dan lain sebagainya. Itu gitu ada asuransinya. Nah, asuransi itu kemarin yang ngurusi Satio. Pak manajer ya? Saya ditelepon, "Bob, asuransi wis tak pesenke, umpamane kamu meninggal ini ganti ruginya 100 juta." Ya lemes aku, Mas. Sing gampangnya pertama meninggal 100 juta. Ya pokoknya itu harus ada asuransi, ada izin dari rumah, ada kontak darurat ketika terjadi apa-apa sama pembalap. Itu panitia, keluarga di rumah semua terkoneksi. Jadi wes event ya wes dahsyat banget sih. Apalagi ada race map. Oh iya, karena kita bisa memantau semuanya ya. Iya, itu alasan kenapa namaku di situ El Bob. Karena nek wong kenal aku, biasanya manggilnya Mas Bob. Iya. Iya toh. Nek manggil El Bob berarti dia ngikutin race map. Jadi emang menurut info Mas Redi piro Mas sing nonton pada waktu Hari pertama itu 13.000. 13.000 orang mata memantau. Iya, hari kedua langsung jadi 66.000. 66.000. Jadi itu kan satu minggu wong sak Jawa ki memantau. Jadi sak Berlin. Yo, terus itu. Ya mungkin serunya gara-gara race map ya. Gara-gara race map. Karena wong kira ngerti, Mas. Kowe tekan ndi ming nek bengi kan kowe story-storymu kan ming cerita-cerita itu bisa diakses ketika kamu udah finish atau istirahat kan. Ya, istirahat. Ya cerita itu untuk mengabari orang rumah dan teman-teman yang mendoakan. Gue Bob istirahat oke ki ngono kan. Ya, kayak gitu. Terus ya gara-gara race map itu kadang aku dipanggil orang di jalan. Jadi di jalan tuh banyak gini loh, Mas. Wong rekam tapi dia nggak nyapa. Tapi ya kok ini tok rekam tok. Nah, pas aku finish rekaman tadi dikirim ke saya, "Mas, ini aku pas di sini loh." Mas di sini. Jadi sepanjang Pulau Jawa itu ada titik-titik di mana orang merekam Iya. Nah, dan orang itu baca rules-nya Bentang Jawa bahwa ini goes mandiri, tidak ada support gitu loh. Jadi mereka mau ngasih kita bantuan juga Pekewo. Takut salah ya. Tapi dia ngasih supportnya kayak gini. Kadang-kadang nek DM manggil aku El Bob. Ini berarti race map nih kalau aku aman. Luar biasa. Kan yang bahaya kan pas kita istirahat ada orang datang, "Mas, sepedanya harga berapa ya?"
piye. Karena Orang orang ngerti ya. Iya. Cuma nek orang ketika manggil Elbob, Elbow berarti iki wong anu. wong mantau. Iya. Karena namamu di teman-teman Jogja itu adalah Bob. Bob. Walaupun sebenarnya race map boleh dimatikan sebelum kita istirahat. Jadi kita titik di mana kita kan itu benar-benar akurat ya Mas. Wong aku lagi berhenti di sini di depan ada Rocket Chicken nih. Rocket Chicken enak nih ada yang ngomeni. Jadi memang akurat Ono itu sing mandek ning Rocket Chicken ngono ketahuan. Ya? Ketahuan. Oh. Lagi mangan gini yang Rocket Chicken ini ketahuan. Race map tuh dahsyat sih. Terus. Jadi nek wong kenal aku dengan Elbow berarti dia ngikutin race map, berarti aku tenang, aku bisa ngobrol. Karena minimal kowe ngerti oh iki mantau skor race map ngono. Yes. Terus next mungkin kita bacakan beberapa pertanyaan-pertanyaan sing saka Instagram. Siap. Oh iya, terus mau kui daftarnya piro Mas? Daftarnya tuh kemarin 2.500.000. 2.500.000. 2.500.000 Terus? cuma dapat cycling cap. Biaya apa Mas saya akomodasi dan dana-dana selama perjalanan? Banyak ya Mas. Tapi aku alhamdulillah modal dengkul. Saya modal dengkul. Saya modal dengkul karena saya dibantu banyak teman-teman. Ban baru itu dari teman-teman sing support Mas Bob ya. Makasih ya teman-teman. Terharu ya. Terus Ya mengharukan Mas karena ya beberapa orang gitu ngasih bantuan sepeda, tas, pendaftaran. Saya berangkat ke Jakarta ngirim sepeda, terus nginep di Carita itu dibantu semua sama teman-teman. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Maksudnya energi ini luar biasa ya. Orang-orang sing pengen kue melu ngono. Seru. Ngeri. Sampai banyak yang nawarin, Mas aku pengen bantu. Aku bantu apa ya? Aku ya bingung ya Mas ya. Bantu apa? Ya nanti aja Mas. Nek aku butuh apa nanti tak kabari. Bener loh dikabari loh. Walaupun sebenarnya di aturan nggak boleh ngabarin ya. Nggak boleh misalnya. Itu sebelum acara. Oh sebelum acara. Maksudnya dalam proses perjalanan menuju Bintang Dawa kan banyak yang harus disiapkan. Itu mereka teman-teman tuh ngasih support banyak ke saya. Paling banyak ini menurutku support doa. Luar biasa ya Mas. Wangun banget nih. Siap. Ini ada beberapa pertanyaan dari Instagram ya. Skim. Terus sensasinya gimana Mas? Sensasinya seru. Senang Mas. Karena kita dikasih kesempatan untuk nek pemane aku seminggu kan mungkin aku akan sepedaan sejauh itu gitu kan. Karena mergone ono acara. Iya, solo Mas. Kan bikin acara. Oh iya. Bersepeda karena mengikuti acara ben ono alasan. Jadi ngepite ora kur ngepit Tanpa acara ya. Ora kur ngalamun ngono lho. Ini ada misinya gitu. Pekerjaan saya desainer. Alhamdulillah. Jadi ada yang nanya, mungkin kok iso ngepit ngono ya. Solo banget to iki ya. Kerjanya adalah desain dan bikin jersey. Saya bikin jersey Mas. Jadi jersey yang tak pakai 1.500 kan kemarin bikinan sendiri. Berapa kali ban bocor pernah nggak? Saya bocor di kilometer 151. Bawa ban? Saya bawa ban dalam 3, ban luar 1. Aman. Dan selama perjalanan bocor satu kali Cuma sekali tok itu di 151. Masya Allah. Dan gue langsung ganti dhewe ya. Ganti dhewe. Terus trouble sepeda sing paling menyusahkan ada? Trouble sepeda paling menyusahkan kilometer 540. Yang free HP jebol. 540 itu ya sekitar kilometer itu ya Mas ya. Setelah Pangandaran naik, pokoknya malam itu aku nggak mau tidur di Jawa Barat. Aku mikir kayak gitu. Karena saya harus masuk Jawa Tengah. Karena aku raiso bosone gitu kan. Aku nggak sudo ya. Iya. Terus saya harus masuk Jawa Tengah. Pas turunan panjang makan nanjak. Terus turun panjang, sepeda itu geter semua Mas. Analoginya itu kayak kalau kita di tol terus ono sing marka jalan nah itu sepeda itu geter semua. Aku berhenti Mas, tak cek wheelset ini ban saya bunder, orang sing sobek aman toh. Ini ngopo ngono kan. Wangker ki pikirku ngono. Enggak ternyata.
Tak lanjutkan lagi. Jadi dia kalau speed tinggi, pas posisi turun, sepeda getar. Saya berhenti lagi, tak cek kok nggak ada apa-apa. Ya wes aku lanjut masuk kota Cilacap. Sekitar berapa ya? 30 kilo sebelum kota Cilacap hujan. Aku berhenti. Nah itu sempat kena basah ya sepedaku ya. Pangandaran juga sempat basah sih. Istirahat sehari, semalam, paginya lanjut Cilacap, Kebumen, Jogja. Nah ini sepedaku wes mulai aneh. Karena ketika tak free wheel ada bunyi yang aneh di body free wheelnya. Jadi pokoknya kok muni ya, bunyinya ganggu kayak gitu kan. Nah semakin lama tambah keras bunyinya, terus dia nendang balik. Oke, balik, rantainya balik gitu ya? Iya, jadi rantainya ketarik ke belakang. Oh, nah, terus how to overcome? Kayak gitu terus. Jadi selama dari Kebumen sampai Jogja aku nggak bisa free wheel mas. Berarti nek fiksi kan enak fiksi. Kan ini enak, sikile tetap wheelchairnya tetap muter ya. Nah kalau saya nek dicopot nek sikile, aku diam, dia nendang ke belakang. Kemungkinan terbesarnya adalah RD-nya naik ke atas terus patah. Berarti selama berapa kilo nih? Saya baru beres di Ponorogo 500 kilo. 500 kilo saya nggak nge-free wheel. Jadi 500 kilo kakimu gini terus? Ya. Nggak boleh posting? Yes. Begitu posting ya langsung. Wah. Gitu kan. Sampai Pacitan aku telepon Mas Didot. Mas Didot iki piye gitu kan. Karena saya dan beliau itu pernah mengalami itu sebenarnya dulu pas turun dari Kaliurang. Kejadiannya sampai ini balik patah. Alhamdulillah kemarin kejadian, alhamdulillah. Saya di Pacitan telepon Mas Didot, Mas iki kudu piye? Bongkar wae ngono kan. Nah, dari Pacitan menuju Ponorogo itu ada 3 bengkel sing tak samperin, Mas. Ora iso. Bapak mau pinjem tracker untuk buka sprocket. Hah? Tracker ki opo? Ngono kae. Waduh. Angel iki aku. Pak, kalau diizinkan boleh saya nonton itunya, koleksi kunci-kuncinya. Masuk Mas ke itu. Tak goleki deg-deg. Ora ono. Pindah meneh. Ora ono, Mas. Sampai 3 ora ono, ya wis. Gelem ra gelem tetap tak genjot, aku nggak akan berhenti lama kan. Ini masalah besar ini. Wah besar mas. Jadi kalau aku jadi kenikmatannya ngepit nanjak itu kan beberapa meter sebelum selesai tanjakan. Kemudian siap-siap ngeser. Yes. Setelah itu ngeser kan. Ning iki ra iso. Ora iso. Nek diser RD-mu tugel. Tigel. Nek ra tak ser sikilku tugel kan. Tapi katanya 500 kilo tanpa posting. Jadi kalau aku mau posting, gearku tak gedeke yang depan, terus belakang tak kecilin, jadi aku bisa off saddle. Itu kan lebih enak ke badan ya, untuk relax ya. Tapi nek berulang-ulang ya kesel banget kan. Sampai akhirnya di Ponorogo Mas Projo Waseso nge-DM, Bob, semprot chain loop wae wolak-walik gitu kan. Saya mampirlah ke beberapa bengkel motor, mau minta chain loop, ora duwe. Ora ono, ya wes akhirnya pas turun dari ke arah Ponorogo kota ada Indomaret kan biasanya ada tuh chain loop kits. Aku beli di situ Mas, tak bongkar, tak semprot, tak copot. Jadi di antara sprocket sama body, sprocket sama apa? Spoke. Oh iya. Kan ada celah kecil. Betul. Itu semprot set, oke terus ditengkurupke. Jadi biar dia ngeresep ke dalam body free wheel. Oh iya. Jadi itu kejadiannya. Itu tuh kering dan kotor kemungkinannya. Nah, terus tak balik lagi dari arah kunci sprocket ditembak. Chain loop lagi, cet, mesti diemin setengah jam. Dan ternyata berhasil. Tapi setelah 500 kilo. Setelah 500 kilo. Itu di Ponorogo ya. Di Ponorogo itu yang termasuk ada yang manggil saya Elbob. Pak Ali dan beberapa fotografer itu ternyata wirawiri mencari saya. Karena saya istirahatnya ketutupan mobil di Indomaret. Oh, orang-orang mantau resmap. Mantau resmap. Kok rano tuh gini? Karena sepedaku ketutupan mobil, terus aku lagi nge-charge wahunya di depan Indomaret. Siap. Kok iso kowe kuat banget, Mas? Latihannya gimana? Kemarin ada yang nanya, latihannya gimana? Saya sebenarnya nggak ada latihan khusus ya Mas. Nek kuat banget ya enggak. Cuma mungkin aku gigih ya Mas. Latihannya Bims? Saya nggak ada latihan khusus. Ya core basic endurance aja. Yaitu? Biasanya main 90 rpm, 100 rpm, 2 jam. Harian?
sehari-hari kayak gitu. Sehari-hari Jadi ya, rutin gitu ya. Iya. Jarang aku banter-banteran tuh jarang, kecuali pas ikut rombonganmu ya, itu baru tuh banter-banteran. Kayak kobu. Iya toh, nek bareng Kobo, Mas Teddy, Mas Eko kan banter. Aku kan biasanya nggak pernah sebanter itu. Jadi kalau aku pengen banter, itu ikut kamu Mas. Kalau aku pengen santai, aku sendiri. Itu. Iya toh. Kita ke stabelan itu lagi pengen banter aku. Itu. Yo, kapan itu emang kayak iseng ya Mas ya? Iseng. Bengi-bengi, Mas kowe sesuk ning ndi ana acara rayo melu aku ning stabelan. Heeh. Dan Mas Bob iso nempel Mas Yuan dengan enteng. Waktu itu urung sekuat iki. Sama Mas Yuan iso bareng ngimbangi dengan santai padahal pite Mas Bob besi, custom. Besi bukan alasan untuk ora pit-pitan Mas. Yang penting Yang penting ngepit Mas. bukan sepedanya. Sepedanya penting. Oh iya. Sepeda untuk sepedaan. Jadi maksudnya ki sepedanya tetap penting ya. Ya penting loh. Yang penting sepedanya sehat. Ya. Apapun bahannya, mereknya itu penting sehat. Jadi ada yang nanya juga, Mas sepedanya opo? Sepedamu opo sakjane Mas? Itu sepeda tak bikin 2017. Jadi sebelum aku pakai itu tuh sebenarnya aku ya wis pakai. Jadi saya nggak anti karbon, nggak anti alloy, apapun itu aku nggak anti. Kabehnya apik, pitnya apik, ora ono wong gawe pit elek. Gitu. Terus dulu kan sempat melu balapan-balapan kayak. Pembalap berarti banter sih kan. Balap kalah gitu kan. Ya wis terus ora balapan. Ya, terus kan situ mantan anak fixed gear. Iya. Waktu dulu kamu anak fixed gear, aku anak MTB. Kamu kan ngerti kayak Mas Bob sing paling banter. Wah, ngeri. Terus lanjut. Bumbu terus. Enggak sih Mas, yo. Karena aku wis ora patio seneng banter-banter. Dulu kan congotan. Plumbers itu kamu plumbers juga? Iya, plumbers itu tukang pipa, Mas. Nah, iya makanya kan standar. Sepeda aku pipa besi itu karena aku tukang pipa besi. Jadi sebelum pakai ini aku dulu pakai F8. Terus sempat dipinjemi Pak Dokter Edwin. Itu hadiah karena kamu sudah berani nikah, Bob. Nyonggonan pitku 2 minggu. Aku pakai SL4. Enak banget. Enak banget. Nah, terus kuwi nek arep tuku karbon ki aku kan setelah itu aku jarang bersepeda Mas. Ya, ngapain aku punya sepeda bagus-bagus tapi nggak tak pakai kan. Akhirnya saya bikin sepeda bagus ya nggak tak pakai. Nah itu pitku besi itu. Jadi dia nek versiku dulu aku bikin itu dia campurannya SL4 sama F8. Geometrinya. Jadi geometrinya F8 tapi headtube-nya tak pendekin karena aku tinggi badannya kan pas-pasan ya, headtube-nya tak pendekin. Terus wheelbase-nya saya ngikutin SL4 gitu. Terus tak kasih nama Naga Bumi. Kenapa Naga Bumi? Karena saya Shio Naga, elemen tanah Mas. Iya. Tapi aku itu aku Naga Bumi itu saya. Itu bahannya besi, bukan kromoli. Jadi kromoli tuh, nek. Jadi itu spek pabrikannya kan frame-frame sisa yang ukurannya XL. Oh, kowe untuk frame? Ya, tak frame kotok, ukurannya gandaki. 56 terus tak potong. Deng sama Mas Kus Akasu. Akasu Art. Dulu belum Akasu. Oh, dulu masih belum. Mas Kus. Mas Kus. Sekarang dari Zaman urung tenar. Ya. Sekarang Dulu sudah udah tenar, tapi sekarang lebih tenar. Oh iya. Terus Ya, gitu. Terus saya itu nggak pernah mau punya sepeda yang dikembari wong. Makanya kan iya tenan kowe. Iya, sebelum tiket 13 keluar, dia udah kayak gitu loh sistem itunya. Drop seat stay. Yes. Terus Sistem set clampnya juga udah dari bawah nggak kelihatan. jadi itu juga salah satu yang kemarin banyak ditanyakan, yaitu adalah bagaimana setup sepedanya Mas Bob. Gimana kalau kita lihat dulu? Boleh? Yuk lihat dulu. Tadi untuk sepeda dan ubo rampenya nanti akan ada di video lain karena penjelasannya lumayan doa ya Mas. Ya. Terus kita membahas yang lain-lain nih. Nek awan kepit panas, piye caranya? Ben ora kepanasan banget. Sejak awal aku sadar bahwa pantai selatan mesti panas Mas. Satu saya pakai jersey yang panjang, nggak full sih Mas, tak bikin istilahnya apa ya 7/8 mungkin. Iya. Itu. Oh, karena kalau terlalu panjang ini mengganggu ya? Ya. Jadi emang di atasnya sedikit. Terus saya pakai cycling cap. Nah ini
Heeh. Hasilnya tuh mas, ini hitam, terus ini yang ngantek belang cycling cap-nya. ini saking panasnya, makanya kan nih bojoku ngasih ini mas, istriku. Romantis lu. Jadi sebelum berangkat ini kan, jadi istriku tuh nyari yang paling enak dan cepet gitu kan, pakai ini set. Nah ini selalu masuk di Saku. di kargo kan, di bib kargo. Nah, jadi setiap 2 jam sekali terus tak olesin lagi. Jadi lengan panjang, pakai cycling cap, terus pakai apa ya jenis? Sunscreen. Jadi aku nggak terlalu rusak kulitnya. Nggak gosong banget. Karena itu penting ya. Ya buat penting kesehatan mas. juga ya. Buat kesehatan penting. Terus paling bengi ngepit jam berapa mas? Jadi misalkan dalam sehari 200 apa 300? 300 lebih. Itu sampai jam berapa? Saya Aku paling malam ngepitnya. Biasanya kalau pagi itu saya start dari jam 5. Jam 5 itu udah start. Terus paling kalau Jogja itu memang karena sakit itu saya sebenarnya jam 7 wis masuk Wonosari mas, sebelum jam 7, tapi karena lanjut aku istirahat jam 11 aku tidur. Terus di Blitar checkpoint 2 itu aku naik lagi ke Panjen. Ke Panjen apa ya? Ke Panjen arah Dampit piket 0 itu sampai jam 1. Berarti sampai bengi jam 1 malam. Sebenarnya badan masih enak, tapi kondisi di situ banyak warung-warung yang ada beberapa tempat itu jual alkohol. Nah aku wedi ketika jam 1 tak lanjut sepedaan lagi. Nanti kalau mereka pulang dari situ kondisi ngantuk mabuk, aku bisa ketabrak kan mas. Takutnya ya. Ya jam 1 aku akhirnya masuk ke salah satu tempat rest area gitu. Rest area ini itu apa? Kelurahan, kantor kelurahan. Istirahat di sana. Momen apa yang tadi malam tadi ya? Terus kalau malam itu biasanya ini pertanyaan yang paling banyak ditanyakan. Ada cerita horor kah? Misalnya si Wiwit. Ya. Halo mas. Cerita paling horor itu di kilometer 180 mas. Gimana itu? Pas bahu saya mati. Jadi cycling formnya pakai wahoo, mati. Terus? Kalau saya jarang saya bisa melihat sosok-sosok tertentu itu saya jarang. Terus paling apa ya mas? Pelabuhan Ratu naik itu kan kita ngikutin maps. Jadi udah jalan lurus gini, kilometer 193 itu menjelang maghrib, tiba-tiba mapsku diarahkan ke kanan. Jadi merah, titit. Kok kanan? Padahal jalan itu cuma satu. Kanan? Tak tengok kanan ini, wow, pohon besar. Tapi wahunya suruh kanan? Wahunya suruh kanan, terus aku lurus. Terus selang berapa ratus meter lagi, sama kejadiannya. Titit. Maghrib istirahat, terus istirahat sebentar makan, lanjut lagi turun, masuk hutan. 254. Nah aku aslinya tidur sini aja Pak yo. Tapi nanggung tak maju lagi. Nah ternyata kalau nggak salah Jampang Kulon apa ya mas? Itu masuk hutan mas, 10 kilo. 10 kilo itu pohonnya gede-gede loh, 2 meter. 2 meter, terus kulitnya itu coklat tapi keputihan. Jadi kulit pohon ngeletek terus ketok putih kan. Lampu 3 nyala itu. Wah, ngeri banget. Kan bener-bener hutan di sana itu bener-bener hutan, nggak kayak hutan-hutan di sini. Bener hutan. Tak lanjut, jalannya rolling. Jalan rolling itu kayak gundukan bukit yang dibelah. Nggak ada penerangan di situ. Tidak ada penerangan sama kecuali sekali. Yang dibawa. Headlamp. Karena aku pakai headlamp, nah aku nengok ini ada beberapa pasang mata juga melihat saya. Kucing hutan. Oke. Memang benar kucing hutan. Wah, ada kucing hutan. Menuju jam 10, menjelang jam 11. Karena mungkin saya orang wong Jawa loh, terus ini hutannya di area Jawa Barat. Suasananya agak beda. Hawane beda. Terus rasanya itu kalau saya menganalogikan tuh, saya datang malam hari itu pakai baju pramuka. Terus orang yang ada di situ tuh lagi upacara nganggo kaos kayak baju putih gitu. Jadi aku wis teko telat,
oh kowe salah gitu. Kayak Jadi tiba-tiba Riko kayak aku kok salah tempat. Makanya aku putuskan untuk istirahat di situ. Itu sing kamu sempat update story ya. Iki petang banget, aku serawani lanjut. 265 aku istirahat di warung seberang musola. Bukan gara-gara capek. Bukan gara-gara capek. Tapi wis koyo rasane isin. Hawane ngono. Hawane wah isin aku, rikuh. Tidak kan, Mas. Ya ono wedine. Wedine nek ada trouble di sepeda. Pada malam sendirian. sendiri ya. Kan kalau yang belakang-belakang masih ketemu. Kalau yang Mas Zaki di depan kan ada temennya juga tuh Kar 1 mereka kan. Kelihatan dari kontennya kan mereka iya. Salip-salipan gitu ya. Aku ki dhewean. Kamu kampul di tengah ya? Iya, saya di tengah. Jawa Tengah Jogja Jawa Tengah itu malamnya juga biasa-biasa saja. Nyaman-nyaman saja. Terus paling abot momen di mana selama perjalanan? Paling berat kayak rasanya ada nggak misalkan wah menyesal aku po piye dadak melu iki apa saking abote apa saking capeknya gitu. Kalau menyesal nggak ada. Menyesal nggak ada. Kalau momen paling berat? Paling berat itu pas masuk Jogja. Yang free willku jebol itu rasanya karena jadi ketika aku ketemu jalan turun, tapi kan nikmatnya ya Mas. Ning ra iso. Tur aku ra iso ngeser dan ketika overspeed aku lihat kalau speednya masih 43, 45 itu kakinya masih enak ngikutin. Tapi nek udah lebih kenceng lagi, aku harus ngerem. Jadi tangannya ngerem, sikile tetap muter. Karena nggak bisa costing tadi. Ya, berkilo-kilometer kayak gitu. Wih rasanya waduh. Makanya saya istirahat. Ngepit sak mono kuwi pegel Mas. Misalnya saya biasa gue jauh, sok-sok mesti ada sengkring, sok-sok kram. Jadi bahkan kalau kita mantau story-nya teman-teman BJ Bintang Jawa itu ada yang beberapa bawa tisu magic. Kowe kesel Pak? Capek. Terus? Tapi posisi badan nggak maksa. Jadi karena aku main kalau bahasa orang sekarang tuh di zona 2. Oh jadi ini nyambung sama pertanyaan HR. Saya mainnya di zona 2. Enak banget loh ini kopinya nih. Kita lagi di Agoge ya? Oh Agoge ya? Oh iya. Boleh Mas. Yuk. Situ. Jadi main di zona 2. Sejak awal aku memang ini memang ketoknya balapan gitu kan, tapi aku akan menyelesaikan ini dengan bersenang-senang. Jadi aku nggak akan makso awak. Jadi kalau sebelum berangkat aku mending kesel pas latihan lah daripada pas acaranya gitu. Karena latihan ya latihan. Jadi perangnya pas latihan, pas balapan itu aku bersenang-senang. Jadi badanku wes siap di situ memang sudah siap. Nek jalan iso banter ya aku banter, nek ora iso banter ya aku ora banter. Jadi ngikutin flow-nya jalan aja. Terus jadi aku nggak kram, nggak pegel-pegel parah itu, nggak. Pakai ini nggak apa krim itu kalau di beat biasanya ngantek anune hilang gitu kamois kayak gitu. Semacam itu. Saya selangkangan alhamdulillah aman. Biji utuh. Utuh karena ya settingan sepeda dan lain sebagainya kan tak usahakan senyaman mungkin. Begitu sepeda wes nyaman, maka kita gue sejauh apapun ya nyaman-nyaman aja gitu kan. Bike fitting nggak? Saya bike fittingnya jalan. Sendiri? Sendiri. Saya nemuin posisi paling pasku gini segini. Jadi nek ngepit ini sepanjang jalan tak rasa kayak iki kurang semini deh. Coba tak jokke. Jadi itu lebih ke sense of feeling kita terhadap sepeda. Jadi aku sebenarnya rewel ke sepeda tuh rewel banget. Karena harus tak geser klite tak geser, tak rasakan. Sampai ketemu nyamannya, oh ini nyaman ini, gas. Jadi emang ben tidak capek apa kram, jalan di zona 2. Nah, dan itu masuk ke nutrisimu apa itu kan. Nah, aku nek nonton peserta yang lain, ono susu protein, ada dan lain sebagainya. Kamu? Nutrisinya tekad kuat dan bulat ya. Jadi kalau bahkan saya menyadari bahwa nutrisi saya yang masuk tuh kurang Mas. Jadi pas aku live di Ponorogo sama Mas Reddy makan Indomie. Bukan, saya minum teh panas, Mas Zaki minum susu protein. Wah, piye Bob kowe? Kok kalah kowe? Teh 2.000, susune 1.000 wis. Secara nutrisi kan sudah kalah ya wis ora apa-apa. Jadi aku akan memaksimalkan badanku saja. Gitu.
sak penake awake gitu. Boyokan aman. Boyo aman. Ora loro ya? Aman karena settingan sepeda wis nyaman jadinya di badan juga nyaman. Ngatur istirahat piye, Mas? Istirahat itu kan disambi makan biasanya, Mas. Jadi pagi kan jam 5 keluar gitu kan. Kayak aku di Praci Mantoro itu ketemu penjual apa jenisnya? Bubur kacang hijau. Nah, itu saya ngobrol sama penjual bubur kacang hijau, tanya rute, itu ya istirahatku. Terus nanti jadi saya makan sebelum lapar, Berhenti sebelum kenyang. Tidur sebelum ngantuk. Jadi perjalananku ya kayak ngepit biasa nih wae. Jadi orang nganti ngelih banget lagi aku mangan. Kowe orang anggap kui balapan banget gitu ya? Orang. Maksudnya kui karena dinikmati gitu ya? Iya, yang terakhir aku sadar ini sirkus. Gara-gara race map-nya rame. Wah, aku ditonton gitu kan. Begitu jalan dapat enak, tak kasih hiburan. Kan beberapa kali speedku bisa 37, 30, 40 gitu kan. Emang ketok nih race map? Ketok. Ketok. Karena aku beberapa kali speedku tak naikin, manajerku ngubungi saya. Woi, alon-alon. Ora banteran kowe. Wis konangan. Gitu. Karena nek sekalinya banteri lebih cepet capek ya? Ya, begitu. Ya logikanya itu kayak aku motor pitung ki. Kapasitas mesinku cuma 70 cc. Bensinku 1 liter. Nah, kalau aku mau nyampe ke 100 kilo kecepatanku 70 km per jam, pasti kan bensinnya entek. Nah, nek aku arep tekan kono kan kecepatanku tak irit-irit ki. 15 km per jam, 20 km per jam, bensinnya lebih irit. Tapi akan sampai jauh. Dan begitu jauh kan nggak kosong-kosong banget tuh. Bensinnya diisi meneh. Jadi kayak gitu. Apalagi saya kan mesin tua, Mas. Begitu digas jeder, langsung capek. Diesel. Ya, dieselnya salon-alon wetot, efektif. Gitu sih. Paguyu tuh. Ya kuwi luar biasa kuwi lho. Karena emang apa ya? Beberapa kali saya nih sharing konten nih pesepeda itu harus tahu batasan dirinya masing-masing kan Mas. Bersepeda kan untuk mengenal diri sendiri. Karena yo ada yang ngerti batasnya kita. Kadang-kadang batas kan kita yang bikin tuh. Padahal aslinya itu yo memang ada batas di situ. Nah, ada yang ngelewatin gue apa orang. Kalau kita main HR, waduh HR gue 170 ya aku medun kan. Nah, kita tembak HR 70 kita paksa di situ. Akhirnya di HR segitu kita bisa tahan. Jadi standar kita bisa naik berarti terus. Gimana caranya band kita iso tahan suwi Di bahasamu improve. Band iso improve gitu kan. Aku ora ngerti Mas, aku pesepeda jadul tuh nggak ngerti bahasa. Tapi gue nyatanya kuat yo. Lagi beruntung Mas. Aduh. Terus apa meneh yo? Apa meneh Mas? Cerita paling menarik menurutmu sing akan disampaikan ke teman-teman tentang Jawa terus ki menurutmu sing paling oke gitu Mas? Itu teman-teman yang mendukung saya yang paling oke. Jadi bayangno aku ngepit dhewe ora cetha ngono kan tapi kanca-kanca ndongake semua ini baru teman-teman yang Jogja. Yang Jogja. Pernah suatu ketika tuh sampai kok nganti ngene ya. Ini Mas, perbandingannya kalau cita-citaku memang mau ke Paris ya Mas. Paris. PBB. Ya, PBB. Berapa kilo itu? 1290 jam. 90 jam itu berarti Pirang dino ya? Patang dino? 4 hari. Gitu. Jadi ada yang 64 jam, ada 90 jam. Nah, kalau di sana kan eventnya sudah 100 tahun lebih ya. Jadi ketika ada acara itu, warga itu di depan rumah wis nyiapke minuman, Rampe. terus ada tempat kasur untuk tidur. Kalau kemarin kita kan lagi event pertama nih. Bentang Jawa itu. Iya, tapi masyarakat Jawa kuwi supportnya tuh dahsyat. Jadi ada orang-orang yang di pinggir jalan wis ayo manggil nama loh bro. Ayo Elbob. Ayo semangat Mas, mampir dulu, ngopi dulu. Di Lumajang, nek salah Lumajang ono. Jadi aku sempat kesasar Mas. Dia udah nunggu di sini tapi aku bablas. Akhirnya aku balik, pas ke sini dia datengin saya, Mas, Elbob ya? Iya Mas, ngono kayak. Saya Mas Lukman nek salah. Saya Mas Lukman nih teman saya pengen ketemu. Loh, maksudnya pengen ketemu? Buka HP Mas, buka HP video. Kowe tetap ngepit. Ngepit dia numpak motor, dia gawe HP nih. Video call. Dan temannya itu di Bandung. Cuman pengen nyemangatin. Iya. Beja loh.
luar biasa. Jadi pemberitaan acara ini yang tidak begitu besar sebelumnya. Iya. Tapi pas berjalan hari ketiga ini semua orang wis ngeh nek ono acara. Dan kabeh wong tiba-tiba download Snap ku ya. Jadi neng wong iki teko kono sing neng dalan ngerekam. Sampai itu. Video Sampai aku bilang, "Mas, aku pengen bikin lucu-lucuan nih," ngono kan. Ada penjual es tebu di pinggir jalan. "Mas, foto kayak aku lagi melatok tebu yo." "Iya, Mas." Yang kemarin sempat tak upload itu. Itu, "Pak, ngapunten nggih, saya mau foto niki. Nggih nggodani rencang-rencang." "Nggih, monggo, Mas." Wis ngene iki. Semangatne. Kuwi maksudnya ben kanca liyane keder ngono. Ya ora, ben semua tuh enjoy. Oh, bahwa di depan tuh masih enak-enak aja. Karena yang menarik kan kemarin si Mas Zaki kan sempat Ya. makan pecel lele, pijet, potong rambut. Mas Bob juga potong rambut ya? Itu sebenarnya nggak potong rambut. Saya nyari panggung. Karena Mas Reddy kan curang. Yang di shoot kan Mas Zaki terus. Kalau Mas Zaki yang di shoot terus, semua orang kan taunya Mas Zaki. Nah, doanya nanti ngumpulnya ke Zaki terus. Semangat Zaki, semangat Zaki. Pengennya biar rata gitu. Ben rata, ben. Orang-orang tuh juga sadar loh, di belakang ada yang sedang berjuang. 37 peserta lain. Jadi nek Mas Zaki live, aku melu live. Ben wong yo ngerti, wow, Bob baik-baik saja. Walaupun gue lagi ngepit live ya, sempet nonton aku kayak Iya. curhat macem-macem gue lagi. Wah, golek penyakit gue. Itu sih, biar ngeh aja. Maksudnya emang biar Seru. Biar seru. Ben ceritanya ini lengkap, orang wong nonton yang ngarep tok. Bahwa di belakang tuh juga itu juga saya rasakan sih karena mungkin yang didokumentasi banyak kan cuman yang di depan. Tok. 1, 2, 3 kali. Cuman banyak yang di 1 tok, 2, 3 dan ke belakang ini kalau ceritanya orang ngerti. Padahal kan setiap orang di Bentang Jawa tuh mesti ceritanya menarik. Setiap orangnya pengalamannya luar biasa. benar. Kayak aku ngelewatin di sini, di belakangku Om Piston. Ketika saya sampai di sini jam 7, Om Piston akan mendapat suasana di sini di 4 jam setelah saya, wis beda kabeh. Jadi nek wong 37 dikumpulkan tuh wis ceritanya wis beda. Wis Dengan beda, wis. titik yang sama, ceritanya beda-beda. Beda-beda. Karena jamnya tekan ngono ki beda-beda. Termasuk di checkpointnya ya. Iya. Checkpointnya ada yang sampainya pagi, siang, sore. Jadi ceritanya sepanjang sebanyak orang itu. Gitu. Luar biasa. Keren ya? Keren dong. Bener. Mungkin teman-teman besok tertarik Bentang Jawa sambil gedek sama ngerti. Banyak yang tertarik. Terus yang paling sering Mas matur nuwun yo energinya sampai gitu. Dan dari acaramu iki Mas, banyak orang-orang saya lihat ya memantau di story, kayak uang sing aku ra iso Bentang Jawa. Cuman ngeteknya Bentang Jawa, walaupun dia sepedaannya meng setitik. Jadi kayak rasanya aku ya pengen touring, cuman kan ada waktu, energi, kemampuan tidak semua orang bisa, cuman spiritnya bahwa untuk mendukungmu ya jadi wakeh loh doa-doa orang-orang. Nah, itu kan lebih asik daripada orang yang nanya kowe iki golek apa to ngono kan. Kowe ndongake wae rasa takon aku golek apa. Nek kowe takon aku golek apa, takon ora kaca. Itu kan pertanyaan untuk dirimu sendiri bukan untuk orang lain. Gitu. Setiap orang punya alasan bersepeda sendiri-sendiri. Setuju. Iya. Setiap orang punya kesenangannya masing-masing. Sakjane ketika kita bisa menghargai kesenangan orang lain tuh kita akan koncone tambah oke. Pengen peluk kamu. Ya maksudnya gini, emang ada orang yang seneng banter-banteran. Jadi itu jadi Mas, jadi obrolan menarik. Karena banyak orang tuh misalnya road bike-an ya, image itu ketika road bike-an itu adalah kudu banter. Padahal misalnya aku ra iso banter, ya aku akan cuman enjoy sepedaan aja. Kayak misalkan konten-konten sepedaanku ya aku ra iso banter, makanya aku ya emang gues-gues seneng-seneng wae. Iya. Jadi emang karena kesenangannya masing-masing, Mas Bob senengnya touring. Jadi ora usah tekon golek opo. Golek opo. Ya karena dulu udah pernah banter Mas. Iya sih. Ya benar juga sih. Masuk. Sekarang berjaya loh ini, wah. Harapannya apa, Mas? Buat Bentang Jawa sekarang dan tahun depan nih dari acara ini pengennya apa, Mas Bob? Kalau saya kan memang pengen gaya sepedaan yang beda. Biasanya banter-banteran, nge-lap. Saya pengen jauh-jauh. Kalau memang pengen ikut ya memang fisik harus dipersiapan. Karena persiapan fisik. Jadi latihan ngepit yo penting gitu kan. Terus kalau saya dulu bertanya ke profesional. Jadi konco-koncoku kan banyak pembalap-pembalap profesional, makanya kan sok guyon di story itu kan. Kan Mas Bob juga pengurus. Ya, kadang-kadang kan nek sama profesional tuh ilmunya luweh. Karena dia ngelakoni yang dia jalani gitu kan.
kayak sapa Aiman gitu. Mas Aiman, Mas Didot, Mas Projo kan kita bisa bertanya ke mereka gitu. Jadi YouTube bukan satu-satunya sumber ilmu Pak. Wong koncone dhewe pit-pitan ya oke. Kita ke pelatnas juga nggak ada jarak. Kan aku sok guyon. Mas Aiman menang kemarin ya sesuai arahan TTT saya. gitu. Bener. Ya sok akrab kayak gitu kan memang sama teman-teman itu mas-mas itu seneng sharing, seneng memberi ini ilmu. Mas Fatahila, Mas Didot, Mas Projo kayak gitu kan. Buktinya Mas Projo yang di Semarang aja mantau ngandani websitemu ki error ngene lho, didandani ngene. Orang-orang tuh baik. Jadi ben ngepite ya improve. Terus banyak cara menikmati sepeda ora kur ngono-ngono tok. Itu pesan yang akan disampaikan ya. Yes. Ya mau terus apa? Harapannya tahun depan atau impiannya habis ini? Saya habis ini kalau akhir tahun biasa festif Mas. Yang 500 kilo 8 hari. Saya senang banget kemarin 2020 akhirnya rame banget ya. Saya kelingan saya, kamu dan sambil gedek pas melu. Melu sih ke kecer-kecer pas munggah. Ning anu ki lho, ledung kiri kan. Iya, Kepil. Itu juga festif pertamamu tuh, Dek? 2019 Festif pertama. Dan itu luar biasa, 200 km. Itu luar biasa itu, kelingan aku. Bersama Topas, Falun, Vincent dan kawan-kawan dulu itu ya. Nah, maksudku aku ki ngepit adoh ngono ki seneng lho. Jadi nek cah-cah tak ajaki ngepit efeknya seneng aku apa enggak. Kalau kan antusiasnya kemarin, oh ternyata memang menyenangkan loh. Pit-pitan kayak gini. Tapi yo pamit. Iya. Pasti aku mau. Pamit ya aku yo. Paling terdekat yaitu festif Tahun depan semoga siapa tahu. tahun ini kayaknya aku mau ke Toraja, Mas. Toraja. Makassar Toraja, Sulawesi. Saya mau explore Toraja. Terus tahun depan cita-citanya paling lengkapin series Audax. Karena kalau 20 jadi yo pengen sih moga-moga kesampaian 2023 itu ada Paris-Brest-Paris 1200. Nah, syaratnya itu harus menyelesaikan 200, 300, 400, 600 kilo. Kan 600 sudah. Nah, itu di tahun sebelum Paris-Brest-Paris. Jadi nek acaranya 2023, 2022 saya harus komplit itu. Oh. Nah, nanti baru dibijakke ke Paris. Oh, Bob, aman nih, bisa berangkat. Semoga ada sponsor ya. Ya, amin. Amin. Yeay. Luar biasa. Habis ini kita ngapain, Mas? Ya pit-pitan. Ya kui. Mas. Berkumpul bersama keluarga. Terima kasih Mas Bob. Sama-sama Mas Doni. Sukses sehat selalu. Semoga Setelah setahun ya. impiannya terkabul bisa ngepit Paris. Saya diajak ya. Amin. Oke, mungkin itu saja dari Mas Bob. Nanti kalau ada pertanyaan lain bisa langsung ke Instagramnya po. Lewat Mas Doni. Ya ora lah. Karena saya jarang balas. Semoga impiannya Mas Bob terkabul. Jadi itu juga buat gambaran buat teman-teman bahwa sepedaan ki genrenya macam-macam ya Mas. Genrenya macam-macam. Oh ya, yang menyadarkan aku di Bentang Jawa bahwa aku di jalan tuh sebagai pengguna jalan. Jadi jalan kita lewati karena aku pengguna jalan, bukan jalan tak jadikan sirkuit untuk balapan. Apa ya? Jadi nek aku pengguna jalan, aku akan mematuhi peraturan tuh Mas. Orang ngeblong ngono kan. Jadi wingi aku dadine ra kesusu ngepite iki. Biasanya kan aku kesusu. Jakal hajar ngono kan. Oh ya average. Nek kemarin tuh rasanya enak, oh ternyata nikmat juga loh gini. Ya, menikmati perjalanan itu. Ya. Average berapa mulai Mas? 23 kalau nggak salah Mas. Soalnya aku keputus. Oh. Kan jadi yang ke record di error ya? Ya, ke record di Strava itu cuma 1250. Pas yang 250? Karena tak riset. Wahnya tak riset, itu hilang datanya. Berarti baleni nopo Mas? 30 kilo sebelum finish hilang. Datanya? Petaku. Petane. Nah, jadi aku terakhir sampai finish tuh ditolong race map. Jadi ngikutin jalan dari race map tuh. Oh, buka aplikasi Resmap. Iya. Juk ming golek. Ya, makanya aku sering berhenti tuh biasanya buka HP, ngecek rute, oh bener dene. Jadi device sih penting ya Mas? Device penting. Tapi kemarin memang Wahoo kita rada error.
Jadi aku 750, 600, 1500 error. aman. Tapi kemarin Mas Arai, Papa Dino itu error. Wahu. Bahu, dilalah. Garmin Aman. Satelitnya ya. Nggak tahu. Kita update apa ngono nek dari bocah-bocah, tapi aku nggak begitu paham sih. Bismillah, semoga besok bisa Paris ya. Amin Mas. Luar biasa, terima kasih Lur. Luar biasa gue Mas. Berapa patah kata? Gimana jadi ini ceritanya Be Mas? Ini syukuran Mas, selamatan Mas. Selamatan dalam rangka? Dalam rangka saya punya teman-teman yang baik, banyak teman yang baik yang mendoakan, yang support saya selama perjalanan. Alhamdulillah berangkat pulang sehat. Terus apa ya? Ya biar ada simbolisnya aja Mas. Biar seru, ben kelingan, ben rodo bedo karo liyane. Nah, saya minta pertolongan ke Mas Satio untuk menyiapkan tumpeng nanti buat teman-teman. Saanane yo nek kurang nyuwun ngapunten. Nanti akan dipimpin doa oleh Pak Haji Nur Prasetya. Luar biasa ini. Tentang jawabannya Mas Bob atas support dari teman-teman Sakmin ini. Luar biasa ini. Sedulur semua ini. Luar biasa. Berpelukan lah. Baik, tuh Tapi udah mau disampaikan. Cuma salut aja sih sama Mas. Luar biasa ya Mas ya. Sama kekompakan teman-teman ini. Keren. Terima kasih atas waktunya. Mari kita berdoa bersama-sama atas waktu yang diberikan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas waktu luang yang diciptakan, atas kesehatan yang diberikan, dan kita masih ada di sini dan mendoakan teman-teman yang lainnya. Mungkin Mas Bob bisa jadi cerita yang baru, cerita yang apa ya istilahnya, semangat awalnya. Nanti akan ada Mas Bob dan Bob lainnya yang ada datang dari sini. Amin. Besok ikut tentang Jawa. Tentang Indonesia. Sabang Merauke. Oh, Dari Sabang sampai Merauke. Sabang sampai Merauke. Ya. Oke. Mas Doni tuh. Kalau Mas Satio lah. Sebagai Itu baru sekali dia ya. Sarang kayak Mas Doni ya. Mas Tio lah sebagai manajer lah. Hei, nek ngene iki steken Jerman lho. Tak ngomongin. Jadi Steken Jerman lho ya. untuk Mas Doni, karena sebenarnya setahun yang lalu beliau ngajak saya podcast tapi baru tak iyanin setelah setahun. Jadi November dia ngajak aku ngobrol. Angel tenan ya. Terima kasih Mas Bob. Luar biasa. Terima kasih Lur. Silakan